Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fahrul Ar-Rasyid eh, akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen asuransi. Yang pertama yaitu, apakah itu asuransi? Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung, yaitu pihak asuransi, dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Menurut Kamaruzman, dalam Kamus Ilmiah Serapan tahun 2008, asuransi adalah perjanjian antara penanggung, perusahaan asuransi, dengan yang ditanggung, yaitu peserta asuransi untuk menerima premi ganti rugi. Dari definisi asuransi dari sudut pandang badan usaha, yaitu asuransi merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing. Dari sudut pandang sosial, yaitu asuransi merupakan suatu alat sosial untuk melakukan akumulasi dana dalam mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan risiko orang banyak kepada asuradur. Dari sudut pandang ekonomi, yaitu asuransi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha. Dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil, akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin. Asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidakpastian kerugian keuangan. Dan adapun sejarah dari asuransi, yaitu asuransi jiwa telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia secara berabad-abad. Dalam literatur yang ada, diketahui bahwa polis asuransi jiwa pertama kali dikeluarkan untuk William Gibbons, seorang penduduk kota London pada tahun 1583. William Gibbons merasa khawatir akan wabah penyakit menular yang saat itu menjadi desas-desus di London. Ia meminta jumlah uang pertanggungjawaban atau GUP sebesar 400 pound sterling untuk masa pertanggungan 1 tahun. William Gibbons bersedia membayar premi sebesar 82 pound sterling yang setara dengan 8% dari GUP yang diminta. Pada saat itu, para pemilik uang yang sering berkumpul di sebuah kedai kopi menjadi pihak penanggung atau asuradur. Mereka membagi risiko secara proporsional atas GUP tersebut, serta menerima premi yang dibayarkan. Dari contoh di atas, pemberian asuransi oleh William Gibbons didasarkan pada desas-desus mengenai penyakit menular yang sedang mewabah. Selama 70 tahun sebelumnya, kota London dan sekitarnya mengalami 5 kali wabah penyakit menular. Setiap kali wabah terjadi, sejumlah korban minimal sekitar 20% dari total penduduk. Nah, dari kisah tadi bisa kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu yang tertanggung yaitu William Gibbons, penanggungnya yaitu 10 orang bangsawan, dan preminya yaitu 82 pound sterling. Risikonya yaitu risiko kematian akibat wabah pes. Klaim ahli waris bisa menuntut kepada bangsawan untuk dibayarkan uang yang 400 pound sterling dasarnya dari dokumen polis. Underwritingnya yaitu atau seleksi risiko, polis, dokumen perjanjian asuransi, uang pertanggungan 400 pound sterling. Selanjutnya yaitu sejarah asuransi di Indonesia. Asuransi pertama di Indonesia yaitu tahun 1912. Asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Dan juga ICMI, Bank Muamalat Tugu Mandiri, Tepati atau Tim Pendirian Takaful Indonesia, dan juga studi banding ke Malaysia, Syarikat Takaful Indonesia, Asuransi Takaful Keluarga tahun 94, dan juga asuransi takaful umum pada tahun 95.
Dan yang selanjutnya yaitu pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 KUHD RI, yaitu asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Dan pihak-pihak utama dalam kegiatan asuransi yaitu yang pertama yaitu tertanggung atau yang bisa kenal dengan uninsured atau insured, dan yang kedua itu penanggung insurer atau insurer, dan yang ketiga itu penanggung ulang reinsurer, dan yang keempat itu agen asuransi atau agent, dan juga pialang asuransi insurance broker, dan juga selanjutnya yaitu pialang reasuransi atau reinsurance broker, dan yang selanjutnya penilai kerugian atau adjuster, dan yang terakhir yaitu konsultan aktuaria yang biasa dikenal aktuaria. Apa sih perbedaan tertanggung dengan penanggung? Untuk tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Sedangkan penanggung yaitu perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Dan yang selanjutnya yaitu resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah yaitu keraguan objektif atas hasil suatu kejadian dalam situasi tertentu. Dan yang kedua yaitu ketidakpastian atas terjadinya kerugian ekonomi, dan yang ketiga yaitu ketidakprediksian atau ketidakterdugaan kecenderungan hasil aktual atau sebenarnya mungkin berbeda dari hasil yang diprediksi. Dan yang keempat yaitu kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan. Dan yang kelima yaitu kesempatan atau peluang suatu kerugian. Dan yang terakhir kombinasi dari hazard-hazard. Risiko sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu risiko murni atau pure risk, dan juga yang selanjutnya yaitu risiko spekulatif atau speculative risk. Untuk pure risk atau risiko murni terbagi menjadi empat, yaitu risiko murni adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian atau paling tidak break even, tidak untung, tidak rugi. Misalnya kebakaran, gempa bumi, kebanjiran, huru-hara, kecelakaan, dan lain-lain. Dan untuk speculative risk, yaitu adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian, break even, tidak untung tidak atau tidak untung tidak rugi, bahkan mungkin bisa mendatangkan keuntungan. Risiko-risiko semacam pada umumnya terdapat pada dunia bisnis dan perjudian atau gambling, di mana terdapat faktor yang memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan. Contoh, pemasaran produk baru, meningkatkan harga jual, ikut dalam perjudian, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu ada beberapa risiko yang tidak dijamin oleh pihak asuransi. Yang pertama yaitu akibat perbuatan yang disengaja. Misalnya ketika seseorang ikut asuransi terus ingin mengklaim secepat mungkin klaimnya, dia sengaja membakar propertinya yang diasuransikan. Nah, apabila hal tersebut diketahui oleh pihak asuransi, maka risiko tersebut tidak dijamin oleh pihak asuransi. Dan yang kedua yaitu akibat sifat alamiah dari objek. Dan selanjutnya yaitu akibat peperangan. Dan yang keempat yaitu akibat strike, riot, civil commotion. Dan yang kelima yaitu akibat act of God. Dan yang keenam yaitu akibat reaksi nuklir atau radioaktif. Dan yang terakhir akibat bertentangan dengan undang-undang. Apabila melanggar undang-undang, hal yang diasuransikan tidak bisa dijamin oleh pihak asuransi.
Dan yang selanjutnya yaitu prinsip dasar asuransi. Nah, apa sih prinsip dasar asuransi? Prinsip-prinsip dasar asuransi terbagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama yaitu prinsip utmost good faith. Prinsip at, prinsip utmost good faith adalah prinsip etikat baik dari penanggung maupun tertanggung atas dasar saling percaya atau trustee dalam melaksanakan kontrak asuransi. Untuk definisi dari utmost good faith, itu adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting atau material facts secara lengkap dan akurat atas suatu risiko yang sedang dimintakan untuk diasuransikan, baik diminta oleh underwriter ataupun tidak. Adapun unsur-unsur dari utmost good faith material facts yaitu fakta-fakta penting dari material fact adalah suatu fakta-fakta yang dianggap penting bersifat material serta wajib untuk disampaikan, yaitu fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seseorang penanggung dalam pertimbangannya untuk memutuskan apakah ia bersedia menerima atau menolak pertanggungan yang diminta oleh tertanggung, serta dalam hal menetapkan besarnya suku premi. Pada pasal 251 KUHD menyebutkan setiap keterangan yang keliru atau tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Contoh, contoh fakta material, misalnya asuransi kebakaran, fire insurance, eh, konstruksi dari bangunan yang bersangkutan, penggunaan atas bangunan yang bersangkutan, barang-barang disimpan di dalamnya, lokasi atau situasi bangunan tersebut sekitarnya, pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Untuk pada contoh asuransi kecelakaan diri, yaitu pekerjaan atau jabatan, umur atau usia, kegiatan atau hobi berbahaya, penyakit yang diderita, pengalaman yang kerugian yang pernah dialaminya. Ini contoh dari fakta material. Dan untuk prinsip selanjutnya yaitu insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungan yang dilindungi oleh hukum atau sah menurut hukum yang berlaku. Eh, Anda dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan Anda. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Dan ada 4 elemen pada insurable interest. Yang pertama, harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa dan raga serta beban tanggung jawab hukum yang dapat diasuransikan. Dan yang kedua yaitu benda, jiwa, raga dan beban tanggung jawab hukum itu harus menjadi objek pertanggungan atau objek diasuransikan. Dan yang ketiga yaitu tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas objek pertanggungan, tetapi akan mengalami atau menderita kerugian keuangan apabila objek pertanggungan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian. Berarti tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas objek pertanggungan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu hubungan atau kepentingan tertanggung dengan objek pertanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum. Contoh-contoh insurable interest yaitu misalnya eh,
Jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Klasifikasi adalah sebagai berikut: sebagai pemilik, sebagai wakil pemilik atau penyewa, yang ketiga hubungan keluarga, yang keempat ahli waris yang sah, yang kelima sebagai kreditor, yang keenam kepentingan yang timbul karena persetujuan, dan yang ketujuh kepentingan yang timbul karena tanggung jawab hukum. Dan untuk yang selanjutnya yaitu prinsip indemnity. Apa itu prinsip indemnity? Prinsip indemnity adalah suatu prinsip ganti rugi sejumlah yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan prinsip ini, maka tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari asuransi karena adanya kejadian kerugian hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Prinsip ini mengacu pada pemulihan kerugian atau kompensasi yang sebenarnya diderita oleh pemegang polis. Asuransi bertujuan untuk membantu pemegang polis kembali ke posisi finansial yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Aplikasi prinsip indemnity yaitu apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka perusahaan asuransi akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda diderita. Contoh dari prinsip indemnity yaitu ketika harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah diasuransikan sebesar 100 juta rupiah, bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut hilang dan harga pasar kendaraan saat itu 100 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Apabila harga pasar kendaraan itu 125 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar nilai yang diasuransikan yaitu 100 juta rupiah. Dan apabila harga pasar kendaraan saat itu 75 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar harga pasar yaitu 75 rupiah. Untuk pembayaran indemnity yaitu pembayaran dengan uang tunai atau perbaikan atau penggantian atau pemulihan kembali kendaraan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada Anda akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk mengambil tindakan hukum untuk menggantikan pemegang polis dalam klaim terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diasuransikan. Prinsip ini bertujuan agar penderita peril tidak memperoleh keuntungan dari terjadinya kerugian, maka pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian juga memberikan ganti rugi. Dengan telah mengganti kerugian, maka penanggung berhak atas penuntutan terhadap pihak ketiga, yaitu pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi tertanggung. Dalam kaitan dengan prinsip ini, hukum menentukan bahwa yang pertama, tertanggung tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merusak atau mengurangi hak subrogasi dari penanggung. Bila tertanggung sampai berbuat demikian, pihak asuransi berhak menolak klaim atas peril. Dan yang kedua, yaitu perdamaian antara tertanggung dengan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tidak dapat menghilangkan hak subrogasi dari penanggung. Contoh kasus subrogasi yaitu kendaraan milik Tuan A yang diasuransikan telah ditabrak oleh kendaraan Tuan B. Kerusakan kendaraan milik Tuan A telah diperbaiki oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi mempunyai hak subrogasi untuk menuntut Tuan B yang menimbulkan kerugian tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip co-insurance.
Prinsip ini penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung. Bila terjadi kerugian, maka masing-masing penanggung akan memikul beban proporsional sesuai dengan bagian atau share masing-masing. Contoh kasus coinsurance, misalnya cara koasuransi ada dua macam pula, yaitu koasuransi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi dengan menggunakan satu polis saja, dan koasuransi yang dilakukan dengan menggunakan polisnya masing-masing untuk sebesar bagian yang ditutupnya. Dalam hal ini, dikenal dengan penutupan koasuransi secara polis jalan bersama, run in conjunction. Prinsip ini hampir sama dengan co-insurance. Eh, belum. Dan untuk yang selanjutnya yaitu contribution. Apa itu contribution? Prinsip contribution itu prinsip ini hampir sama dengan co-insurance, hanya saja dalam hal penyelesaian kerugian telah dibayar penuh oleh salah satu asuradur. Maka hak menuntut ke asuradur yang lain adalah terletak pada asuradur yang telah membayar penuh tersebut. Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan atau secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik Anda untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Contoh dari prinsip contribution ini yaitu Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 100 juta rupiah kepada 3 perusahaan asuransi. PT Asuransi A 100 juta, PT Asuransi B 50 juta, PT Asuransi C 50 juta. Total jadi 200 juta. Bila bangunan tersebut terbakar habis atau mengalami kerugian total, maka maksimum ganti rugi yang Anda peroleh dari PT Asuransi A yaitu 50 juta. Asuransi B yaitu 25 juta dan asuransi C yaitu 25 juta. Total 100 juta. Berarti jumlah ganti rugi yang Anda terima dari 3 perusahaan asuransi tersebut bukanlah 200 juta melainkan 100 juta sesuai dengan harga rumah sebenarnya. Dan yang prinsip selanjutnya yaitu kronologi. Prinsip ini menganut ketentuan bahwa asuradur yang menutup lebih dulu berkewajiban membayar klaim lebih dulu pula. Dan prinsip yang selanjutnya yaitu the law of large number. Itu salah satu risiko perusahaan asuransi berhubungan dengan tidak diketahuinya sebelumnya berapa sesungguhnya probabilitas terjadinya suatu kerugian. Oleh karenanya, pihak penanggung harus mengestimasinya dengan melalui percobaan-percobaan. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak polis yang ada dalam sebuah perusahaan asuransi, semakin akurat perusahaan dapat memperkirakan frekuensi dan besarnya klaim yang akan diajukan. Ini membantu perusahaan asuransi menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu prinsip proximate causa atau causa prima. Prinsip ini adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien, yaitu unbroken chain of event, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh kasus klaim kecelakaan diri berikut ini, seseorang yang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik, korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis ataukah tidak.
Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Dan untuk materi selanjutnya yaitu asuransi syariah. Untuk definisi asuransi syariah berdasarkan fatwa MUI, asuransi syariah atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pesertaan atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Adapun untuk operasional asuransi syariah, kita bisa melihat dari proses bisnis utama pada proses bisnis utama dalam perusahaan asuransi syariah, yaitu yang pertama yaitu pengembangan produk-produk asuransi, dan yang selanjutnya itu pemasaran atau marketing, dan yang selanjutnya itu underwriting, dan yang selanjutnya itu pengelolaan dana, dan yang selanjutnya itu penempatan reasuransi, dan yang terakhir yaitu pemrosesan klaim. Dalam proses bisnis asuransi ada dua eh, hal utama. Yang pertama yaitu underwriting, yaitu proses untuk menentukan apakah permohonan kepesertaan dapat diterima syarat-syarat polis yang sesuai dan besaran kontribusi yang harus dibayar peserta. Nah, itulah bagian dari underwriting. Dan yang kedua yaitu pemrosesan klaim. Proses untuk menentukan klaim itu apakah suatu klaim yang diajukan dapat dibayar sesuai dengan syarat-syarat dalam polis dan nilai manfaat yang dapat diberikan kepada peserta. Dan adapun berikut ini beberapa produk-produk asuransi syariah, yaitu jenis produk asuransi syariah pada umumnya. Yang pertama asuransi umum syariah, ada asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi energi onshore, asuransi energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan yang terakhir yaitu asuransi aneka. Dan untuk asuransi jiwa syariah ada 4. Yang pertama yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan yang terakhir asuransi investment link. Dalam hal pemasaran atau marketing asuransi syariah, yaitu pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai atau value creating activities yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau syariah atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam.
Itu menurut Amrin. Untuk strategi pemasarannya, strategi pemasaran dalam Islam termasuk lingkup muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang hukum asalnya adalah jais atau boleh atau mubah. Kata kunci dalam pemasaran syariah ini adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Maka segala bentuk transaksi atau muamalah yang dapat diperbolehkan atau al-aslu fi al-muamalah al-ibadah menurut Suma. Dan untuk konsep pemasaran dalam Islam, konsep pemasaran syariah adalah mengajarkan pemasar untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok kepada kelirumologi itu karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Pemasaran syariah adalah bukan hanya sekedar teknik yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai pada marketing syariah saja, tetapi lebih jauh marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dalam dunia profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Nah, itulah beberapa dan itulah konsep pemasaran yang ditanamkan pada eh, asuransi syariah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.